Ya, materinya saya lanjutkan lagi saudara-saudara, dasar teknik listrik. Sekarang tentang hukum Ohm. Apa itu hukum Ohm? Jadi hukum Ohm itu membahas tentang hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi. Bunyi hukum Ohm adalah kuat arus suatu rangkaian itu berbanding lurus dengan tegangan pada ujung-ujung rangkaian dan berbanding terbalik dengan hambatan atau resistansi dari rangkaian tersebut. Atau secara matematis dirumuskan V tegangan sama dengan I atau arus dikali R resistansi. Kalau kita mau mencari arus maka I sama dengan V per R, dan kalau kita mencari resistansi maka R sama dengan V per I. Jadi hukum Ohm ini sangat sederhana tapi banyak manfaat dan aplikasinya, terutama untuk membatasi arus listrik yang akan kita gunakan. Jadi nanti hubungan resistansi dengan arus listriknya. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini hubungan antara tegangan dan arus listrik. Jadi misalkan contoh ada sumber tegangan V 10 volt, sedangkan resistansinya 4,7 kilo ohm atau 47.000 ohm, 4.700 ohm. Maka berapa arusnya? Jika V-nya adalah 10 volt, maka arusnya adalah I sama dengan V per R atau 10 dibagi 4,7 kilo atau 4.700. Hasilnya adalah 2,13 mili ampere. Sedangkan jika V dinaikkan menjadi 30 volt, maka I sama dengan V per R 30 volt dibagi 4.700, hasilnya adalah 6,38 mili ampere. Ya, untuk biar lebih mudah dan jelas, kita bisa simulasikan menggunakan software Proteus untuk rangkaian ini. Nah, kita keluar dulu ke kita keluar, kita buka Proteusnya. Oke. Pilih baterai, kita ketik baterai yang multi cell, kita tempatkan di lembar kerja. Selanjutnya pilih resistor yang metal film 4,7 kilo ya, 4,7 kilo. Kita tempatkan di sini. Ya, agar rangkaian listrik itu bekerja maka harus dihubungkan dengan kabel dalam rangkaian yang tertutup. Artinya tertutup itu terhubung semua, tidak terbuka oleh saklar ataupun yang lainnya. Kita konekkan dengan kabel sini. Lalu kita ubah tegangannya, klik 2 kali. Kita ubah 10 volt ya. Nah, untuk mengukur arus seperti sudah saya jelaskan, mengukur arus itu harus secara seri. Jadi kita potong kabel yang ini, kita potong, lalu kita tempatkan ampere meter DC. Nah, di sini nih, ampere meter ada di sini. Nah, ini DC ampere meter, kita tempatkan di sini. Kita hubungkan yang plus ke plus baterai, plusnya ampere meter, lalu yang negatif ampere meter ke resistor. Kita klik 2 kali ya ampere meternya. Kita ubah skala range-nya. Tadinya kan ampere, kita ubah menjadi mili ampere. Ya. Lalu kita klik play untuk memulai simulasi. Nah, di sini tertulis 2,13 mili ampere. Nah, kita bisa juga kalau menggunakan software ini, kita juga bisa menggunakan probe mode. Ini klik, kemudian pilih bisa tegangan, bisa arus. Kita pilih arus, kita klik sembarang titik di rangkaian ini. Oh, harus di stop dulu, maaf ya. Kita sembarang klik, lalu kita play lagi.
Nah, di sini harusnya 2,13 mA, atau kalau di sini I sama dengan 0,2127 0,002127 ya, sama saja hasilnya. Nah, selanjutnya bagaimana kalau tegangannya kita naikkan menjadi 30 seperti yang tadi, 30 volt. Kita play lagi. Nah, harusnya naik 6,38 maaf, 6,38 mA. Jadi sesuai teori perhitungan. Ya, kita lanjutkan lagi ke materi presentasinya. Ya, itu hasil perhitungan secara matematis sama dengan hasil simulasi dengan menggunakan software Proteus. Nah, bagaimana hubungan antara I, V, dan R dalam bentuk grafik? Jadi karena hubungan antara V, I, R itu linear, maka grafiknya akan linear. Grafik tersebut bersifat linear jika nilai resistansinya itu adalah tetap atau fix, tidak berubah. Nah, di sini contohnya misalkan nilai resistansi adalah 10 ohm dan kita variasikan tegangannya. Nilai resistansinya 10 ohm, lalu tegangan yang kita ubah-ubah variasikan dari 10 sampai 100 volt, dan kita ukur arus listriknya. Di sini arus listrik menggunakan ampere meter. Maka jika kita masukkan ke dalam tabel, kita variasikan misalkan V-nya adalah 10, 20, 30, 40, 50 sampai 100, arusnya adalah 1, 2, 3 sampai 10 ampere. Kalau kita plot ke dalam bentuk grafik, maka hasilnya adalah seperti ini, di mana kenaikan V akan mengakibatkan arusnya juga naik, arus listriknya, ketika R-nya tetap yaitu 10 ohm. Ya. Ya, saya lanjutkan. Nah, kebalikan dari resistansi adalah konduktansi. Kalau resistansi adalah hambatan, kalau konduktansi adalah hantaran. Jadi kemampuan menghantarkan arus listrik. Simbol dari konduktansi adalah G, dengan satuannya adalah Siemens atau omega pangkat min 1, atau kalau nilainya lebih kecil dari Siemens-nya bisa kita gunakan milisiemens dan seterusnya. Contoh, berapakah nilai konduktansi dari sebuah resistor dengan nilai resistansi 100 ohm? Maka nilai konduktansinya adalah 1/R, karena konduktansi adalah kebalikan dari resistansi. Hasilnya adalah 1/100 atau 0,01 Siemens atau 10 milisiemens. Nah, bagaimana praktekkan cara memahami hukum Ohm? Nah, kita praktekkan secara simulasi dulu. Jadi hubungan antara arus, kemudian tegangan dan hambatan. Kita simulasikan dengan Proteus. Jadi kita tetap menggunakan DC baterai. Kita ubah tegangannya, contoh kita ubah tegangannya menjadi 12 volt. Oke. Nanti resistansinya kita ubah. Kita awali dengan 1 kilo dulu. 1 kilo. Oke. Kita cut dulu ini ya. Selanjutnya kita beri beban berupa contohnya fan atau kipas.
Nah, karena sumber tegangannya DC, kita pilih fan DC. Di sini ada kecepatan putar dari fan-nya dalam kilo RPM. Kita hubungkan seperti ini. Ya, kita simulasikan. Ya, kipasnya mulai nyala, arusnya 10,9 mili ampere. Lalu terus kecepatannya mulai bertambah. Ya, terus bertambah, kita tunggu sampai steady state atau ketika kecepatannya tetap stabil. Berapa kecepatannya? Arusnya mulai turun 10,5 mili ampere. Kecepatannya saat ini 0,45 kilo RPM. Nanti dulu sebentar, saya ubah jadi RPM, bisa tidak? Jangan kilo RPM. Nggak ada petunjuk untuk mengubah nilai kecepatannya. Kalau klik 2 kali sini, ya tetap. Di edit properties. Oh, ternyata tidak bisa diubah. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, pelan-pelan naik. Ya, sudah mulai naik lagi terus. Berapa kecepatan maksimalnya akan kita lihat sampai kecepatan tidak berubah atau steady. Nah, ketika sudah steady, nanti kita akan ubah nilai resistansinya. Apakah ada perubahan kecepatan? Ini sebetulnya salah satu aplikasi dari hukum Ohm untuk mengatur kecepatan motor, seperti kipas angin. Kipas angin di rumah kan kita bisa ubah-ubah kecepatannya. Nah, sebetulnya pada hakikatnya yang diubah-ubah itu adalah nilai resistansinya. Ketika nilai resistansi bertambah, maka kecepatan akan turun. Sebaliknya, ketika nilai resistansi kita turunkan, maka kecepatan motor atau kipas akan tambah. Ini 0,57 masih ada kenaikan, kita tunggu. Ada kenaikan, masih 0,58. Masih naik 0,59, jadi belum saya hentikan. (0,60) ya, apakah akan tetap atau akan naik lagi? Kita tunggu. Masih naik 0,61. Ya, sudah agak lama di 0,61. Apakah masih akan bisa naik atau tetap di 0,61? Kita tunggu beberapa saat lagi. Oh, masih naik ternyata 0,62. Masih 0,62. Tunggu beberapa saat, apakah masih bisa naik lagi? Ya, ini sudah agak lama di 0,62. Apakah masih naik lagi? Sepertinya sudah steady ini di 0,62 kilo RPM atau 620 RPM. Ya, sudah steady ya. Deal ya, sudah steady di sini. Sudah tidak ada kenaikan RPM lagi. Ya, kalau sudah, kita hentikan. Kita stop simulasinya. Kita akan turunkan nilai resistansinya, jangan 1 kilo. Tapi contoh 200 ohm.
200 ohm, maka secara teori itu RPM-nya harusnya naik karena resistansinya turun. Nah, kita ubah 200, kita simulasikan lagi. Nah, arusnya juga naik, tadinya 10 sekarang 40. Nah, ini berputar dengan cepat kipasnya. Saat ini sudah sudah melebihi 0,62. Sekarang 0,91 kilo RPM ya, terus naik. Nah, kita tunggu berapa besarnya RPM fan tersebut. Masih naik 1,4445 ya. Ya, ini 1,66, 1,68 masih terus naik ternyata. Satu koma 1,81 ya, masih naik. Satu koma 86, 1,87, 1,89, 1,9. 1,91. Apakah masih bisa naik lagi? Ya, sabar, kita menunggu. Sedangkan arusnya sudah turun ke 32,4 miliampere ya. Ini wajar karena fan ini adalah lilitan induktor, dimana induktor itu pada awalnya arusnya itu naik, kemudian turun sedikit-sedikit. Satu 1,95, sepertinya ini menuju steady state. Ya, sudah beberapa saat masih tetap di 1,95. Ya, oke, jadi sudah steady di 1,95, 1,96. Saya kira nilainya ya sekitar 1,96. Jadi ini sudah membuktikan bahwa ketika resistansinya kita variasikan, maka putaran RPM begitu juga dan arusnya akan bervariasi. Itu aplikasi menggunakan hukum Ohm untuk mengatur kecepatan motor atau kipas. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur arus listrik secara prakteknya? Akan saya tunjukkan caranya. Ya, sekarang saya akan mempraktekkan hubungan antara tegangan, arus, dan resistansi. Di sini saya menggunakan project board. Nah, perlu saya jelaskan dulu bagaimana cara penggunaan project board. Jadi project board ini ada yang lubang-lubang dua di atas dan di bawah ini, dua baris ini terhubungnya secara horizontal. Jadi antara satu dan lainnya ke samping itu terhubung horizontal. Ini juga sama yang bawah. Sedangkan yang tengah, yang 5 baris ini terhubungnya secara vertikal. Jadi antara atas dan bawah terhubung. Kalau ini antara samping kanan, samping kiri dan seterusnya itu terhubung. Baik, di sini saya gunakan baterai 9 volt. Lalu saya gunakan resistor 560 ohm. Jadi kalau menurut hukum Ohm, maka arusnya dari rangkaian ini adalah V per R. Jadi 9 dibagi 560, hasilnya sekitar 0,016 ampere atau 16 miliampere. Kita buktikan secara praktek apakah betul. Jadi untuk mempraktekannya, di sini saya tempatkan resistor, lalu catu dayanya yang plus saya taruh di sini. Ini nggak apa-apa ya, satu baris nggak apa-apa karena terhubungnya secara vertikal.
Sedangkan yang negatif saya letakkan di bawah resistor yang kaki satunya lagi. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, terusnya karena terhubung semua. Sebentar, saya betulkan dulu posisi kabelnya. Ya. Kemudian karena untuk mengukur arus itu harus terhubung secara seri, maka prinsipnya seperti yang pernah saya jelaskan, bahwa kabel positif dari satu daya atau baterai itu ke positif dari alat ukur ampere meter, sedangkan yang negatif dari ampere meter ke resistor. Saya ubah dulu modenya, mode ukur arus DC, maaf. Di sini maksimal 20 mA karena tadi kalau sesuai perhitungan harusnya 16 mA. Kita buktikan. Ya, di sini 16,34 mA karena di situ satuannya mA. Jadi sesuai hukum Ohm bahwa besarnya 16 mA. Lalu bagaimana kalau kita tambahkan resistansinya? Kita tambahkan di sini resistansi, kalau nggak salah ini 220. Oh iya, ini 220 karena merah coklat, 220 mA. Bagaimana caranya? Nah, caranya ini kaki yang satunya kita hubungkan dengan kaki satu resistor pertama. Nah, satunya lagi di lubang lainnya. Lalu karena ngukur arus harus seri seperti tadi, maka yang kabel positif ini ke baterai dan kabel negatif ke resistor yang satunya, sehingga arus listrik itu mengalir dari baterai lalu ke ampere meter, kemudian ke resistor dan kembali lagi ke baterai. Hasilnya adalah 11,89 karena nilai resistansinya ini sekitar 770. Jadi 9 volt dibagi 770. Bentar saya hitung. 9 dibagi 770 hasilnya adalah 0,1168 atau 11,68 mA. Jadi ya selisih sedikit. Nah, sini 11,9, kalau di perhitungan 11,68. Oke, jadi itulah pembuktian hukum Ohm, hubungan antara tegangan, arus dan resistansi yang linier dan fungsinya nanti sangat banyak. Ya, untuk video kali ini saya cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan materinya di video-video berikutnya. Sampai jumpa.